Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Maulina Dipa dengan nomor urut NIM 230802.056. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas AIK saya yang saya beri judul itu tentang utang piutang dan riba. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang utang piutang. Utang piutang berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima. Dengan yang sama, utang piutang yang memberi sesuatu dengan orang lain dengan perjanjian. Dia akan mengembalikan yang sama. Sedangkan menurut bahasa Arab, utang disebut qard, hukum utama piutang pada asalnya diperbolehkan dalam Islam. Bahkan, orang yang meminjamkannya kepada orang lain yang membutuhkannya hal yang disukai dan dianjurkannya, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Piutang termasuk salah satu poin dalam aset. Piutang adalah hal yang berat yang berhak untuk ditagih oleh pihak satu ke pihak lainnya, karena terjadi suatu transaksi, biasanya karena transaksi perjualan secara kredit. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menurut para ulama tentang utang piutang. Yang pertama, menurut ulama Syafi'iyah, al-qard adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. Kedua, menurut ulama Hanabilah, al-qard adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikannya dengan harta yang serupa sebagai gantinya. Oke, selanjutnya ada pengertian dari riba. Pengertian riba adalah secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Riba juga diartikan berkembang atau berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta, uang, atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian riba menurut Syekh. Yang pertama, Syekh Muhammad Abduh. Definisi riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya atau uangnya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dengan waktu yang ditentukan. Yang kedua, ada Syekh Muhammad Abdul Aziz Azam. Riba adalah akad untuk ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat. Ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan berdua kedua ganti atau salah satunya. Dan di sini juga ada macam-macam riba. Para ahli fikih Islam telah membahas masalah riba dan jenis barang ribawi dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka, dan ini macam-macam barang riba. Yang pertama, emas perak, baik itu dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya. Yang kedua, bahan makanan pokok seperti beras, gandum, dan gandum serta bahan makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Utang piutang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Transaksi utang harus dilakukan dengan niat yang baik, transparan, dan adil. Pihak yang meminjam debitur harus berkomitmen untuk membayar kembali utang dengan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua, riba. Riba atau bunga dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak adil. Riba menciptakan ketidakadilan dalam transaksi keuangan di mana satu pihak diuntungkan secara tidak wajar atas kerugian pihak lain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau dari pembaca atau dari penulis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.